Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali thalabul ilmi ba'da Ramadan, yaitu di bulan Syawal 1442 Hijriah. Ya, mulai dari hari ini dan seterusnya insyaallah kita kembali kajian rutin, baik yang pagi hari maupun yang sore dengan kajian anak. Ya, akan diadakan secara rutin insyaallah. Setiap hari berarti ada 2 kajian yang akan disiarkan di channel Romeso TV, maupun pagi harinya, coba cek ini dulu ya. Dan insyaallah setiap pagi maupun sore nanti akan berjumpa di channel Romeso TV. Di pagi hari juga bersama dengan Khobar Islam Academy. Kalau sore hari nanti khusus dengan, coba dicek lagi ini layar ini, continue ya. Dan nantinya yang sore hari dengan channel Romeso TV bisa bersama dengan anak, kita akan membahas tentang masalah akidah, yaitu biasanya ketakutan anak-anak dengan hantu. Nah, adapun pagi hari kita akan bahas fikih bulan Syawal. Nah, ini cetakan lama, ada beberapa perbaikan, terutama ada pergantian bab. Di bab yang pertama kami ganti isinya dengan isi yang lebih bagus. Nanti ada dalam versi cetak. Kalau di buku yang cetakan lama yang gratis, termasuk yang ada di PDF, yang ada di online ya, yang ada di website, bab pertamanya ini berbeda dengan bab yang baru nanti akan kami bahas. Kalau bab pertama nanti judulnya lanjut beramal ba'da Ramadan. Nah, buku ini insya Allah hari ini baru jadi cetakannya, bisa segera pesan biar segera dikirim. Insya Allah sore ini atau hari ini, jadi hari Senin ini dengan harga Rp25.000. Bisa pesan di toko Ruwaifi, ada di Ruwaifi Store di Instagram, ada di Rumaiso Store di Instagram, ada juga di WA lewat WhatsApp Ruwaifi Store di 0852 00 171 222, atau bisa juga lewat berbagai macam reseller ataupun agen kami yang bisa Anda hubungi di website atau melihat di website ruwaifi.store. Nah, itu ada di berbagai kota, lebih memudahkan untuk dapat ongkos kirim. Begitu juga ada di marketplace di Shopee, Instagram, Shopee, Tokopedia maupun Muslim Life Shop dengan akun Rumaiso Store Official. Baik, kita lihat di bab Muqaddimah. Di sini kami sebutkan bulan Syawal itu ibarat ba'diyah bagi puasa Ramadan. Ada amalan yang mulia di bulan ini, yaitu melakukan puasa Syawal selama 6 hari yang pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Kaum muslimin juga diperintahkan untuk menunaikan qada puasa dengan segera di bulan Syawal serta menunaikan fidyah. Walaupun tentang masalah qada dan fidyah ini masih bisa ditunda di bulan lainnya. Nah, karena 3 hal ini biasanya juga termasuk banyak yang menanyakan kepada kami di saat sudah selesai Ramadan, Ustadz ini qada bagaimana, puasa Syawal seperti apa, saya puasa Syawal dulu ataukah qada puasa, terus cara bayar fidyah itu seperti apa, istri saya hamil menyusui, bayar fidyahnya caranya bagaimana, apakah mesti bayar qadanya juga. Nah, di sini nanti kita akan ungkap ya masalah-masalah tersebut, 3 bahasan pokok ya. Dan penjelasan fikih mengenai puasa Syawal, qada dan fidyah perlu sekali dijelaskan karena masih banyak pertanyaan tentang 3 hal tersebut. Nah, mudah-mudahan buku sederhana ini
bisa memberikan jawaban karena ditulis dari bahasan fikih ilmiah dari ulama-ulama mazhab. Terutama banyak referensi dari ulama mazhab Syafi'i. Sehingga disebutlah buku ini dengan sebutan fikih bulan Syawal. Fikih bulan Syawal. Nah, terus kita lompat ke halaman pertama. Halaman pertama sekali lagi beda dengan yang di PDF. Saya baca. Kita baca saja. Di sini judulnya, kalau di PDF itu amalan yang continue. Namun di sini saya buat judul lanjut beramal ba'da Ramadan. Isinya saya ubah karena isi yang ini lebih bersesuaian dengan maksud lanjut beramal ba'da Ramadan. Dibaca. Lanjut beramal ba'da Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Aisyah dan di sisinya ada seorang wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Siapa ini?" Aisyah menjawab, "Si fulanah yang terkenal luar biasa sholatnya." Nah, di sini disebut Aisyah ditanya, "Siapa ini?" Oh, si fulanah, si fulan. Dia itu terkenal, ibadahnya luar biasa. Ya, ibadahnya itu luar biasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Mah, alaikum bima tutikun. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu, wa kana habbad din ilaihi madam alaihi sahibuhu." Jangan seperti itu. Hendaklah engkau beramal sesuai kemampuanmu. Demi Allah, Allah itu tidak bosan untuk menerima amalanmu hingga engkau sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara kontinu. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dikatakan jangan seperti itu. Hendaklah engkau beramal sesuai kemampuanmu, beramal sesuai kemampuan. Demi Allah, Allah itu tidak bosan untuk menerima amalanmu hingga engkau sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. Nah, lihat poin pentingnya di sini, amalan yang bagus itu bukan amalan yang banyak. Karena tadi kan Aisyah sebut tentang seorang wanita, Masya Allah amalannya luar biasa. Kita dapat katakan tuh amalannya banyak gitu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Alaikum bima tutikun." Lakukanlah amal sesuai kemampuanmu. Jadi kemampuan kita itu bagaimana? Bisa jadi dipandang dari sisi usia, yang usianya lebih tua dengan usianya yang lebih muda, kan untuk beramalnya tentu berbeda. Misalnya dalam masalah puasa ya, kalau puasa sunnah, yang muda misalnya dia kuatnya cuma Senin Kemis. Dia bisa lagi tambah puasa Daud lagi, dia bisa melakukan puasa Daud lagi. Namun bukan gabungkan puasa Daud Senin Kemis ya, tapi dia lakukan puasa Daud. Masih kuat dia. Tapi ketika sudah sepuh, sudah semakin lemah, untuk lakukan seperti ini sulit. Nah, ini kan keadaan berbeda. Kalau kita paksakan yang muda, yang tua itu lakukan amalan seperti yang muda, wah, ini berat sekali. Alaikum bima tutikun. Wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Hendaklah engkau beramal sesuai kemampuan, demi Allah. Allah itu tidak bosan untuk menerima amalanmu hingga engkau sendiri yang bosan. Jadi bisa jadi kita sendiri yang bosan, sampai malas, sampai futur untuk beramal. Wa kan ahabbad din ilahi madama alaihi sahibuhu. Nah, ini yang perlu digaris bawahi. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara kontinu. Yang dikerjakan secara berkesinambungan. Hari ini ada, besok lagi ada. Di bulan Ramadan ada, ba'da Ramadan juga ada. Di bulan Ramadan semangat sholat malam, ba'da Ramadan juga demikian. Kecuali mungkin dia ada kesulitan gitu ya, ada uzur di situ. Di bulan Ramadan semangat baca Al-Quran, maka ba'da Ramadan juga demikian. Nah, tanda futur itu bagaimana? Amalan yang dilakukan itu sudah tidak ada lagi. Kosong. Kalau masih ada, masih mending ya. Dulu misalnya poinnya 10, nah sekarang di ba'da Ramadan masih ada 5 gitu, masih mending. Tapi kalau dulu di bulan Ramadan itu poinnya 10, kok ba'da Ramadan poinnya 0, nah itu sudah ditandakan, itu sudah sebagai tanda futur.
Futur itu malas atau semangat untuk beribadah. Nah, terus lanjutannya. Karena memang kita harus melanjutkan amal ba'da Ramadan. Nah, karena memang amal itu tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Artinya bukan di bulan Ramadan, jika sudah selesai saya sudah lulus, saya tidak perlu beramal lagi. Nah, tidak. Tetap pada Ramadan ada amal yang kita lakukan. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Man shoma Ramadhana wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillah dakhalal jannah bi ghairi mas'alatin wal hisabin." Wa man shoma Ramadhana wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara 'asa rabbahu fasiyamuhu 'alaihi mardudun. Siapa yang berpuasa Ramadan dan terbetik dalam hatinya, nantinya ba'da Ramadan setelah tidak berpuasa lagi, ia bertekad tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka ia akan masuk surga tanpa masalah, tanpa dihisab. Namun siapa yang berpuasa Ramadan dan ia terbetik dalam hatinya ba'da Ramadan setelah tidak berpuasa lagi, ia akan bermaksiat kepada Allah, maka puasanya tertolak. Nah, ini Lataiful Ma'arif halaman 390 ini dari pembahasan Ibn Rajab Al-Hambali ya. Ketika beliau membahas tentang amal-amal setiap bulannya, ada amalan Ramadan, ada amalan bulan Syawal. Nah, di sini disebutkan siapa yang berpuasa Ramadan dan terbetik dalam hatinya, nanti pada Ramadan ia bertekad tidak akan bermaksiat, dia semakin taat kepada Allah, maka ia akan masuk surga. Tapi sebaliknya, siapa yang berpuasa Ramadan dan ia terbetik dalam hatinya pada Ramadan setelah tidak berpuasa lagi, ia akan bermaksiat kepada Allah, maka ingat puasanya tertolak. Karena tidak mungkin tidak mungkin kebaikan itu dilanjutkan dengan kejelekan. Atau maksud kami jangan sampai ya kebaikan itu dilanjutkan dengan kejelekan. Tanda yang sebelumnya juga jelek. Yang ada yang harusnya kita lakukan adalah kebaikan, lanjut lagi dengan kebaikan. Terus hal ini berarti ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di antara salaf, ada yang bernama Bishr pernah menyatakan. Bishr pernah menyatakan berikut ini. Bi'sal qawmu la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Nah, sejelek-jelek kaum itu yang mengenal Allah cuma di bulan Ramadan saja. Ramadan baru dia kelihatan di masjid, Ramadan baru dia itu baca Al-Quran, Ramadan baru dia itu ngerti ada sholat malam, ada Ramadan tidak lagi ada ibadah, bahkan mungkin yang wajib-wajib dia tinggalkan. Nah, dikatakan orang soleh yang sejati itu yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Maka ibadah tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Ibadah itu sepanjang tahun. 11 bulan yang ada Ramadan itu juga tetap ada ibadah. Bahkan mungkin kita katakan inilah ibadah yang sejati. Kalau di bulan Ramadan banyak dukungan. Banyak faktor pendukung. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan itu di bulan itu faktor pendukung itu kita jadi beramal rajin di bulan Ramadan. Sedangkan di bulan ba'da Ramadan, ya, semua kembali lagi normal. Artinya godaan semakin kuat, ya, rasa futur, rasa malas itu kembali datang gitu. Maka dituntut ibadah lebih serius lagi ba'da Ramadan. Kemudian beribadahlah sampai mati sebagaimana disebutkan dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, Quran surat Al-Hijr ayat 99. Terus Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Ya, Allah tidak menjadikan batasan waktu. Jadi tidak ada batasan waktu untuk beramal. Kita disuruh beramal terus. Jadi bukan kita tetapkan, oh ini awal waktu saya beramal, ini akhir. Akhirnya kapan? Akhirnya itu al-yakin, yaitu kematian. Terus dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ayat di atas jadi dalil bahwa ibadah seperti sholat dan lainnya wajib dijalankan oleh setiap orang selama akal masih ada. Apapun keadaannya, ia tetap sholat. Taib. Disebutkan sini, apapun keadaannya tetap selama akal itu masih ada, ibadah tetap terus ada. Terus dalam hadis sahih, dalam hadis
Dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imran bin Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa fa illam tastati fa ala jambin. Solatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu, solatlah dalam keadaan duduk, jika tidak mampu, solatlah dengan tidur menyamping. Nah, sholli qa'iman, sholatnya dalam keadaan berdiri, itu asalnya ya. Kita mampu berdiri, berdiri. Terkhusus untuk sholat wajib. Bahwa sholat wajib, bahkan berdirinya ini bagian dari rukun sholat. Ya, berdirinya itu bagian dari rukun sholat. Fa ilam tastati fa qa'idan. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah sholat sambil duduk. Fa ilam tastati fa ala jambin. Jika tidak mampu lagi, maka sholatlah dengan tidur menyamping. Jadi berdiri dulu. Berdiri nggak mampu, ada penyakit atau ada uzur yang lainnya menghalanginya. Sudah, dia sholat sambil duduk. Ya. Bisa duduk dengan kursi ini atau bisa duduk di lantai. Atau di tempat dia bisa lakukan sholat. Seperti di tempat tidur misalnya. Jika tidak mampu lagi, maka sholatlah dengan tidur menyamping. Ala jambin, ya, tidur menyamping. Ini menunjukkan kembali ke pembahasan ayat tadi surat Al-Hijr ayat 99. Itulah yang Allah perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, satu bahasan lagi. Nah, setelah ini Anda nanti pemirsa bisa bertanya, yang di Zoom Kobar bisa langsung raise hand atau tuliskan pertanyaan Anda di chat. Saya yakin pertanyaan banyak yang numpuk nih, yang mungkin saya belum buka tanya jawab selama Ramadan sampai awal-awal Syawal ya. Silakan nanti tuliskan dan bisa juga raise hand dari sekarang. Nah, kemudian yang di YouTube saya usahakan untuk memantau juga lewat YouTube, begitu juga yang di Facebook rumaiso.com fanspage. Begitu juga yang rekan-rekan yang ada di Instagram bisa tuliskan komentarnya juga untuk pertanyaan penting. Ya, banyak yang biasanya nanya tentang puasa Syawal, tentang qada puasa, ya silahkan untuk bertanya mumpung ada kesempatan. Jika kesempatan kali ini, Senin ini tidak sempat kami jawab, bisa tanyakan untuk kesempatan Selasa besok. Ya, jadi sabar-sabar untuk menerima atau menunggu jawaban. Baik, sekarang tanda amalan Ramadan diterima itu apa? Nah, ketika membicarakan, terus ketika membicarakan faidah puasa Syawal, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, anna mu'awadatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan fa inna Allah idza taqabbala amala 'abdin wa faqahu li amalin salihin ba'dahu kama qala ba'dum sawabul hasanati al hasanatu ba'daha wa an 'amila hasanatan summa taba'aha ba'du bi hasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula kama anna man 'amila hasanatan summa taba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamata raddil hasanati wa adami qabuliha. Kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Karena jika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberikan taufik untuk melakukan amal soleh setelah itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Tadi ada perkataannya ya. Balasan dari kebaikan itu kebaikan selanjutnya. Sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Jadi yang pertama amalan baik, lanjut lagi dengan amalan baik. Ya. Jadi maksudnya kalau kita sudah berbuat baik sebelumnya, lanjut lagi dengan amalan baik. Bertekad untuk tidak lakukan amal buruk setelah itu. Terus. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah diikutkan dengan kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Nah, coba lihat kalimat yang terakhir. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya melakukan kejelekan, dia melakukan maksiat, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Kalau mungkin dari sisi sahnya sah, tapi hati-hati dari sisi pahala. Maka ini jadi pelajaran bagi kita, ya kita butuh untuk istiqomah dalam beramal. Terus Salah satu pelajaran yang bisa kita petik adalah dari perkataan ulama,
Sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Nah, lihat ya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Terus, atau perkataan yang lainnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surat Al-Lail. nah, ya, atau yang perkataan lainnya yang diutarakan oleh Ibnu Katsir ketika bahas tafsir surat Al-Lail, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, balasan kejelekan itu adalah kejelekan selanjutnya. Ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Terus, tanda amalan Ramadan diterima. Tanda amalan Ramadan diterima adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan atau minimal menjaga kebaikan yang telah ada. Nah, lihat ya kalimatnya ya. Tanda amalan Ramadan diterima adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan. Dia jadi lebih baik selepas Ramadan. Atau minimal, ini kadar minimalnya ya, menjaga kebaikan yang telah ada. Apalagi itu amalan wajib. Menjaga kebaikan yang telah ada. Contoh kebaikan yang dilakukan setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Tanda amalan di bulan Ramadan tidak diterima adalah setelah Ramadan tidak ada lagi kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban seperti kewajiban sholat 5 waktu. Nah, tanda amalan di bulan Ramadan tidak diterima. Nah, ini ingat, hati-hati ini ya. Tidak diterima itu bagaimana setelah Ramadan tidak lagi ada amalan kebaikan. Bahkan sampai meninggalkan kewajiban. Ingat, ini kewajiban. Yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Maka kaidahnya kembali tadi seperti kata Ibnu Katsir ya. Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya, dan balasan dari kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ingat itu saja. Maka harusnya kalau kita lakukan kebaikan, lanjut terus dengan kebaikan. Berarti amalan sebelumnya itu baik. Dan mudah-mudahan diterima. Namun ingat yang sebaliknya, balasan dari kejelekan, ya, dari keburukan masih terus lanjut dengan keburukan. Maka waspada, biasanya orang itu atau kita ini jadi ketagihan ketika lakukan kejelekan. Kalau tahu itu salah, berhenti dan ganti dengan amal baik, berusaha jadi lebih baik lagi ba'da Ramadan. Terus Ingatlah, kebiasaan para salaf adalah selalu berdoa agar amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan agar dipanjangkan umur bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, lihat ya di sini ya. Perkataan Ibnu Rajab di sini. Ini perkataan yang bagus. Qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata asyhurin ayataqabbalahu minhum. Sebagian salaf berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amalan mereka. Taib. Dahulu mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Artinya minta panjang umur. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir, masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Kemudian doa mereka yang kedua adalah mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu benar-benar diterima. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab juga dalam Lataiful Ma'arif. Nah, kesimpulannya kajian kita pagi ini ya, yang tadi di bab pertama adalah ba'da Ramadan lanjut lagi dengan amalan. Jangan berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Nah, tanda futur kita itu ketika di bulan Ramadan semangat, ba'da Ramadan tidak dilanjutkan lagi. Kemudian tanda amalan Ramadan diterima itu bagaimana? Ba'da Ramadan lanjut lagi dengan kebaikan, artinya jadi lebih baik. Minimal masih mewariskan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ingat kaidahnya tadi seperti kata para ulama dan juga ditegaskan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Lail, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Berarti kalau sudah berbuat baik, lanjut lagi dengan kebaikan. Kemudian wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha.
balasan dari kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Dan yang kita harap-harap pada Allah, mudah-mudahan amalan Ramadan kita itu diterima. Nah demikian, besok pagi insya Allah kita bahas 5 faedah puasa Syawal. Dan ini nanti sama dengan pembahasan di PDF ya, tentang faedah puasa Syawal. Nanti kesempatan berikutnya lagi baru kita lanjut dengan cara puasa Syawal. Baik, kami membuka pertanyaan setelah ini dari, sebentar kami sapa dulu di YouTube ya, sebentar ya. Baik di YouTube ini cuma ada pertanyaan ini ya. Ya, belum ada pertanyaan dari YouTube. Instagram juga belum, coba Facebook. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ita Wijayanti di Facebook ya. Ustadz, setelah Ramadan haid lalu merasa ibadah futur, mohon nasihatnya Ustadz. Nah berarti coba cari kiat-kiat lakukan ibadah saat haid ya. Sebenarnya ketika haid kita bisa lakukan ibadah juga gitu. Wanita tetap masih bisa lakukan ibadah. Setiap wanita bisa lakukan ibadah seperti dia masih bisa berdoa, berzikir, bersedekah, zikir pagi petang dia baca. Dia tidak sholat, tidak puasa kan. Dan juga masih bisa baca Al-Quran. Nah coba digiatkan lagi untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran boleh, yang penting tidak menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Dari Ibnu Syarif At-Tunsawi di Facebook juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah puasa Syawal bisa diacak harinya? Boleh-boleh saja ya. Yang penting kan namanya puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Yang penting 6 hari ya. Bisa nanti di awal 2 hari gitu ya. Di pekan berikutnya 2 hari lagi, di pekan berikutnya 2 hari lagi. Misalnya kita lakukan dengan cara lakukan puasa Senin Kemis. Namun ingat, niatan pokoknya itu qada puasa. Mudah-mudahan nanti puasa Senin Kemisnya juga dapat gitu. Jadi ini harinya selang-seling ini. Senin lakukan puasa Syawalnya ya. Kemudian hari Kamis lakukan lagi. Nah, pekan berikutnya Senin lagi lakukan, Kamis lakukan. Kan 6 hari dengan puasa Senin Kamis saja itu sudah bisa dapat. Tidak 1 bulan tuh, cuma 6 hari saja. Nah, itu bisa lakukan trik seperti itu juga, mudah-mudahan dapat 2 pahala sekaligus. Baik, dari Zoom Khobar Islam Academy, silakan dari chat dulu monggo. Anda bacakan via chat terlebih dahulu. Bismillah, izin bertanya Ustadz di luar tema. Ustadz, apabila kita beli emas tunai, lalu emas tersebut ingin diberikan kepada orang sebagai hadiah dengan cara dikirim via ekspedisi kepada orang tersebut, apakah termasuk riba, Ustadz? Tidak. Yang jelas tadi membeli emasnya tunai. Sudah ya dan biyadin kan? Ya dan biyadin diperoleh emas, tidak ada yang tertunda, sah. Nah, barang ini kirim ke kota lain boleh. Masalah pengiriman ini cuma pemberian, bukan lagi jual beli. Nah, seperti itu tidak ada masalah. Ya, berikutnya lagi dari chat silakan. Ustadz, izin bertanya, saat beli spray kita tidak tahu ada gambar binatang di dalam spray tersebut karena kondisi terlipat. Setelah dibuka dan akan dipasang ada gambar binatang-binatang kecil. Apa boleh Ustadz digunakan atau ditutup mata binatangnya? Jazakallah khair. Ya, tidak tutup juga tidak masalah. Sebagian ulama memfatwakan kalau gambarnya itu dihinakan, misalnya diinjak-injak seperti jadi spray atau jadi keset, itu bisa digunakan. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi silakan. Jika mempunyai hutang puasa atau fidyah, apakah boleh membayar fidyah dulu, kemudian setelah beberapa hari kemudian berpuasa? Tidak mesti punya utang puasa dan fidyah itu bayarnya berbarengan nggak? Bisa jadi bayar fidyah dulu baru utang,
baru qadha puasa, baru puasanya. Bisa juga bayar qadha puasa dulu, mungkin dia belum punya uang, dia tunda fidyahnya. Dua-duanya seperti ini dibolehkan. Ya, terus satu lagi lewat chat, silakan. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita memaksakan suami untuk puasa Syawal dan puasa Ayyamul Bid disatukan puasa qadha? Apa saja tadi puasanya? Satukan apa saja? Bolehkah kita memaksakan suami untuk puasa Syawal dan puasa Ayyamul Bid disatukan puasa qadha, Ustadz? Itu yang perlu di ini. Itu soalnya 3 itu. Jadi kamera coba. Bisa. 3 tadi ya. Puasa qadha, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid. Analisanya gini. Ini harus, ini tingkatannya lebih tinggi ya. Ini utama nih. Kalau niatan yang dimaksudkan gabung dengan Senin Kemis atau gabung dengan Ayyamul Bid, nggak boleh. Gabung ya. Artinya saya pingin dua-duanya jalan gitu, nggak bisa. Kalau niatannya qadha dulu, tapi dia paskan dengan Senin Kemis. Oh, hari Senin ini ada nih, saya qadha satu dulu. Hari Kemisnya ada lagi nih, saya qadha satu lagi gitu. Niatan pokoknya qadha. Boleh. Oh, pas di situ hari Senin kok tanggal 13 Hijriah misalnya. Ya, pas hari Senin plus Ayyamul Bid. Ya, mudah-mudahan 2 hari ini juga dia dapati. Tapi ingat, ini yang niatan utama. Ini niatan utama itu qadha. Gak bisa dia niatan utamanya Seninnya, terus saya ingin puasa Senin Kemis, terus puasa qadha, terus puasa Ayyamul, gak bisa. Tetap qadha, tapi cuma dipaskan waktunya. Ingat, waktunya dipaskan. Tadi lakukan di hari Kemis, waktunya dipaskan. Oh, mungkin di sini nanti dapat juga tanggal 13 Hijriah gitu. Berarti pas Ayyamul Bid. Itu mungkin. Jadi intinya niatan ini harus ada sendiri gitu. Itu dulu. Yang paling tidak bisa jika ada puasa qadha terus ada puasa Syawal. Nah, ini nggak bisa. Karena puasa Syawal dituntut ya puasa Syawalnya. Kalau puasa qadha dituntut ya qadhanya. Kalau puasa Senin Kemis masih bisa kita lakukan puasa Syawal pas Senin Kemis bisa gitu. Atau puasa Syawal pas Ayyamul Bid bisa gitu. Tapi kalau puasa Syawal saya ingin puasa Syawal plus qadha puasa, tidak bisa. Ya. Dua niatan ini nggak bisa. Kalau yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu masih bisa. Tapi dari sisi qadha puasanya tetap jadi niatan pokok. Sedangkan kalau yang pembahasan kedua, kalau puasa Syawal digandingkan dengan qadha, itu barengan puasanya, nggak bisa. Apalagi kita dituntut untuk sempurnakan puasa Ramadan dulu. Man shoma Ramadhana, ya. Siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ikutkan tuh gimana maksudnya ikutkan? Ya. Coba lihat, ikutkan tuh gimana ikutkan? Ikutkan kan berarti yang amalan satu dulu ini sudah, ya kan? Baru dia ikutkan dengan amalan kedua. Berarti di sini puasa Ramadan ini ya, puasa Ramadan ini sudah dulu. Baru diikutkan dengan amalan kedua apa? Puasa Syawal. Diikutkan berarti nggak bisa digabung. Seandainya dipaksakan digabung puasa Ramadan dengan puasa Syawal, ini digabung. Yang ada adalah entah puasa Ramadannya saja atau puasa Syawalnya saja. Nah, kalau ada yang paksakan juga, saya mau puasa Syawal dulu gitu. Yang ada
Kan kita dijanjikan kalau ini puasanya nanti jadi 1 tahun penuh ya dapat ya. Dia tidak dapati pahala ini, tapi dia dapat pahala puasa sunnah biasa. Sebagaimana nanti saya akan terangkan di buku fikih bulan Syawal. Nanti ada penjelasan para ulama Syafi'iyah tentang itu. Baik, bisa lanjut ke Resen. Nah, Ustaz, Anda panggilkan yang raise hand. Sudah ada Ummu Malik, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Malik. Ya Ustaz, menyambung yang Ustaz terangin barusan, itu ganjarannya puasa Syawal itu kan dan Ramadan gitu ya Ustaz ya, yang apabila sudah lengkap 30 hari kan iya, itu. Ramadannya sudah lengkap 1 bulan, iya. Iya, ibarat puasa setahun penuh. Nah, Ya. puasa setahun penuh wajib atau sunnah Ustaz? Ganjarannya itu, pahalanya. Ganjarannya puasa setahun penuh wajib apa sunnah? Gabungan, nggak bisa bilang wajib sunnah, Bu. Kan beda ya, soalnya Beda. kan kalau Tapi kan, pahalanya tapi ibarat, kan gambarannya itu minimal kan 1 kebaikan dibalas 10. iya kan berarti kalau Ramadan jelas puasa wajib itu. Nah, padahal Bu Aziza tahu juga kalau puasa itu sebenarnya bukan dibalas 10, Bu. Iya, tak terhingga ya Tak Ustaz. terhingga malahan. Tapi kita taruhlah yang paling sedikit gitu ya, minimal dibalas 10 ya. Heeh. Gitu. Jadi sebenarnya hitungan tadi itu cuma hitungan saja. Allah masih memberi lebih daripada itu sebenarnya. Iya Ustaz. Iya. Yang menjadi kebingungannya itu adalah di saat kita memang banyak hutang dan kalau kita bayar kodok dulu benar-benar nggak cukup waktunya. Saya selalu sarankan punya kodok dulu. Anak putri saya itu dia punya utang 13 hari itu. Setengah bulan itu namanya. Saya bilang sudah kamu kodok saja gitu. Masih bisa Ustaz. Ya, Kalau yang dia kendalanya gini lagi. Dia sudah kodok 3 hari, datang bulan lagi gitu. iya. Sementara Tahu. Ustaz, Sudah. analoginya ya Ustaz, mohon maaf. Kan yang Al-Baqarah 184 185 Iya. itu dari Allah langsung, bahwa Allah itu memberikan fasilitas kemudahan bisa mengkodoknya di hari-hari lain Hari-hari sampai lain. malam Iya, tapi berikutnya. kan itu masalah kodok, masalah puasa Syawal kan Allah tidak singgung di situ. Maksudnya gini Ustadz, kan Ustadz mengambil pilihan yang harus kodok dulu Iya. sebelum. Karena tuntutan hadis, Bu Aziza. Iya Ustadz, maksudnya Nah, gini coba Ustadz, Bu Aziza nanti bedakan. Ini kita bahas, jangan campur adukan puasa Syawal dengan puasa Senin Kemis deh, atau puasa sunnah yang lainnya. Itu beda. Kalau Iya, puasa Syawal, itunya Ustadz Al-An'am 160 itu bahwa semua kebaikan itu akan diganjar 10 gitu ya Ustadz. iya itu ya. masalah lain ini, tapi masalah konsekuensi jalani hadis yang Abu Ayyub Al-Ansari itu satu amalan dulu puasa Ramadan selesai baru puasa Syawal. Khusus untuk ini. Namun kalau puasa lain ya. Ini puasa Ramadan ada ya. Heeh. Masih ada utang nih ya. Ini misalnya puasa Senin Kemis ya. Atau puasa Arafah aja deh yang mepet-mepet. Heeh. Ya, puasa Arafah. Maka bisa dia dahulukan puasa Arafah dulu. Iya Ustadz. Baru Cuman kemudian gini, puasa Ramadan. Karena gini, Rasulullah itu masyhur bahwa beliau itu hampir selalu melakukan puasa Ayyamul Bid ya bulannya. Berarti kan 3 ya Ustadz. Nah beliau di riwayat yang lain juga orang yang paling rajin melakukan puasa Senin Kamis gitu Ya. Ustadz ya. Jadi udah 8 tambah 3 udah 11 Ya. yang Rasulullah puasa. Ya. Kan nggak mungkin saat Rasulullah puasa itu Aisyah nggak bisa puasa karena melayani Rasulullah. Kan nggak ada riwayat Aisyah puasa Syawal. Iya, kita ambil kesimpulan karena Kan itu kan anggapan Bu Aziza, tapi coba cari riwayat spesifik Aisyah puasa Syawal ada nggak? nggak ada. Nah, sudah kalau gitu.
Maksudnya saat Rasulullah 11 kali puasa sunnah di bulan-bulan Lain, luar Ramadan ya. itu, si Ibunda Aisyah nggak melakukan kodok Bisa gitu, jadi, Ustaz. bisa jadi. Karena sibuk. Tapi tetap mengakhirkan, Ustaz ya. Ya, karena masih boleh mengakhirkan. Yang penting belum masuk bulan Ramadan berikut. Berarti Ibunda Aisyah itu, Dia tidak lalai karena masih boleh. oh iya iya iya. iya. Ih, temannya Rasulullah itu berat-berat loh, pergi Beliau jihad, tidak lalai, pergi tapi beliau perang. tidak mengambil kaidah puasa sunnah Syawal gitu, Ustaz. Ya bisa jadi. Masya Allah. Dan tidak tercela juga kalau tidak lakukan. Iya enggak. Iya. Nah, Siapa bilang gini, Aisyah Ustaz. salah kalau tidak lakukan puasa Syawal? Enggak salah. Mungkin ada kesibukan lain. Ya kesimpulan lain kan biasanya yang maksud itu karena melayani Rasulullah. Padahal Rasulullah itu ada 11 kali 11 Iya, hari taruhlah 11 hari tadi. Bisa jadi Aisyah tidak puasa, Bu. Masya Allah. Baik. Bisa jadi. Kan kemungkinan, masih ada kemungkinan. Nah, berarti yang kedua Ustadz pertanyaannya berhubungan dengan hutang ini Ustadz, hutang Kodok ya. Puasa bukan, Ramadan. bukan hutang uang Ustadz. Oh, utang uang, ya. Jadi berhutang pada bulan Juli 2020. Nah, di akad itu ditulislah bahwa hutang itu jatuh temponya Juli 2021, Ustadz, setahun. Ya. Nah, 3 bulan pertama itu ada rezeki, jadi bisa untuk setengah lah bayar hutang. Ya. Nah, di bulan berikutnya ada lagi uang, cuman ternyata masjid ada yang butuh untuk pengairan, bikin sumur sama pompa. Nah, kalau didulukan itu gimana, Ustadz? Kira-kira nanti Juli 2021 dia bisa lunasi utangnya enggak? Insya Allah, karena kan Masih ada lagi pemasukan yang lain. Iya, di 3 bulan aja udah bisa lunasin 50%. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Analogi itu nggak bisa buat yang tadi Ustadz, buat Nggak bisa. Ini kan masalah utang, beda lagi. Ini kan masalah puasa Syawal kan ada dalilnya. yaudah. Terus terakhir ya Ustadz ya, Iya. zakat itu kan 22 Ramadan haulnya Ustadz. Nah, Haulnya 22 Ramadan bayarnya berarti Ibu Aziza ya. Ya, terus. dicatat lah gitu Ustadz. Nah, kemarin itu apabila kita bayarnya itu lewat panitia zakat lah gitu. Misalnya lewat Rumaiso lah gitu ya Ustadz. Iya. Nah, ternyata Rumaiso baru bayarkan itu di 10 Syawal. Iya. Itu bagaimana hukumnya, kan telat itu Ustadz. Dosa dosa yang bayarin apa dosanya kan Rumaiso juga nggak tahu haul orang gitu. Iya, kita nggak tahu haul orang. Maka dianggap ketika serahkan kepada panitia itu berarti sudah dianggap telah menyerahkan, Bu, kepada yang ini langsung, sehingga dari panitia kepada si miskin itu jadinya nitip. Terus ada lagi itu jelas ini lewat salah seorang asatid juga bilang zakat mal akan diserahkan ke mana gitu, daerah yang membutuhkan gitu ya Ustadz, ya disebutin lah sekitar tanggal sekian. Nah, itu memang jauh seperti tadi juga telat dari haulnya kita. Itu nggak apa-apa juga Ustadz? Nggak apa-apa. Walaupun kita udah tahu nih akan telat dari haulnya kita gitu. Yang penting Bu Aziza sudah keluarkan pas dengan haulnya. Ya gitu ya Ustadz ya. Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih banyak ya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi yang di resen di Zoom Kobar, silakan. Sudah ada Ibu Nani Kusbara, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz kalau puasa Syawal berarti memang kalau kita masih ada hutang puasa, pokoknya kita belum dikatakan puasa Ramadan kalau kita masih ada hutang puasa. Jadi kita belum puasa Syawal. Tapi risiko bilang kalau
kata Ustaz, apa namanya, puasa kodok ini itu bisa kapan aja. Jadi gimana Ustaz? Puasa kodoknya bisa kapan saja, benar. Terus disuruh bayar Iya. kodok dulu baru puasa Syawal. Iya, saya sempat baca kalau kita belum bisa dikatakan puasa Ramadan kalau puasa Ramadan itu masih ada hutang gitu. Jadi kita harus melunasi dulu kodoknya, terus baru Iya, ini kita bahasanya khusus puasa Syawal ya Bu ya, bukan puasa Senin Kemis dan puasa sunnah lainnya ya. Iya, Karena betul. tuntutan dari hadis itu sebutkan siapa puasa Ramadan dulu, baru kemudian ikutkan dengan puasa di bulan Syawal. Ikutkan berarti puasa Ramadan rampung dulu Bu. Saya langsung dulu, berarti harus melunasi dulu. Kenapa? Berarti harus melunasi dulu Ustaz untuk kodenya. Kodoknya lunasi dulu. Iya, jadi harus melunasi dulu gitu Ustaz ya. Baru nanti kita lanjut ke puasa Syawal ya. Iya, baru setelah kodok selesai lanjut puasa Syawal. Oh. Ya, Ustaz. Saya mau nanya satu lagi Ustaz. Kan biasanya kalau laki-laki selesai sholat, selesai ya salam kanan dan kiri, mereka kan langsung duduk sila untuk zikir, terus lanjut berdoa. Nah, kalau untuk perempuan bisa juga nggak begitu Ustaz? Jadi berdoa bisa sambil duduk sila. Berdoa sambil apa Bu? Duduknya duduk bersila gitu, karena kalau duduk ayat akhir itu kan kita Iya, boleh, berdoa, boleh. Boleh Bu. boleh aja ya. Boleh, boleh. Jadi boleh ngikutin gaya laki-laki kalau sholat gitu, apa duduk sila terus zikir lanjut berdoa, jadi perempuan juga boleh gitu ya Ustaz. Duduk bersila itu duduk umum Bu, laki-laki perempuan boleh Bu. Boleh. Iya, itu bukan khusus Tapi bagi ada- laki-laki seperti itu. Iya. Ya intinya boleh. Paling satu lagi saya ini mungkin masalah yang lain tentang ini, saya masih penasaran. Kalau jualan mau jualan di marketplace itu sebenarnya kayak di Shopee gitu, boleh nggak sih Pak? Jualan apa? Ini jualan barang gitu di Shopee, kayak jualan spray gitu, barang-barang kayak jualan jilbab, kerudung, tapi kita jualan di Shopee gitu, jadi boleh nggak sih sebenarnya? Asalnya masih boleh jualan di marketplace. Kenapa? Asalnya masih boleh jualan di marketplace. Asalnya masih boleh. Iya. Kan ada seperti juga kalau karena di situ ada pengendapan uang, jadi nggak boleh gitu. Itu kan urusannya si pemilik pemilik marketplace dan si penjual, Iya. si pembeli kan Bu. Ibu kan cuma kalau jadi penjual kan cuma jual. Iya. Orang kan bisa bayar dengan cara pembayaran apapun di situ, bisa lewat dia punya sistem pembayaran marketplace, ada dengan cara transfer langsung, ada dengan COD, ada dengan menggunakan sistem pembayaran pakai lain, misalnya Shopee itu ada bisa bayar pakai OVO, pakai Dana gitu. Kan pembayaran macam-macam sekali. Si penjual kan nggak peduli mau cara bayar bagaimana, dia nggak tahu. Jadi intinya kita sebagai penjual mau jualan apa? Penjual masih boleh jualan situ. Yang penting bukan jualan barang yang disyaratkan ya dan biadin ya, seperti emas perak itu nggak boleh. Boleh. Tapi kalau barang mau jual gamis, jual makanan, masih boleh Bu. Oh masih boleh. Iya. Yaudah Ustaz begitu. Itu kan jawabannya Ustaz. Juga kalau hilang. Oh iya Kom. Baik, berikutnya lagi di Raisen, silakan. Sifahana, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Ustadz, mengenai tadi juga nih Ustadz yang puasa Syawal. Nah kalau misalnya puasa Syawal digabung sama Ayyamul Bid, terus itu dapat pahalanya pahala puasa Syawal aja apa dengan Mudah-mudahan dapat dua-duanya karena dipaskan harinya Bu. Oh gitu ya Ustadz. Ustadz, anak kan belum selesai kodok puasanya nih Ustadz. Kodok dulu pokoknya. Nah kalau misalnya nggak kelar nih Ustadz kodoknya,
Ya sudah kalau begitu, Bu. Qadarullah lah ya Ustaz. Qadarullah. Ibu mau bayar kodok, datang bulan lagi. Iya. Ya, terus akhirnya nggak sempat lagi. Kodok kemarin misalnya, sudah Ustaz saya 13 hari. Ya sudah, bagaimana lagi? Ya Ustaz. Ustaz, Ana mau nanya nih Ustaz. Misalkan kalau misalnya kita menjual makanan di kafe, tapi kafe itu ada musik-musiknya gitu Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Yang jualan siapa? Kita nitipin aja Ustaz. Nitipin, jual belinya halal, Bu. Maksudnya gimana Ustaz? Jual belinya halal. Jualannya ibu kalau laku sih itu halal untuk ibu hasilnya. Oh, itu nggak apa-apa ya Ustaz. Karena Walaupun ibu kita tahu tidak di situ tidak jual barang haram di situ. Sistemnya saja di situ ada musik, dan itu tidak ada kaitan langsung dengan jualan ibu. Ibu nggak jual musik di situ. Oh iya sih Ustaz. Oh, jadi itu nggak apa-apa ya Ustaz ya, kita titipin Yang salah yang barang tadi gitu. yang nyetel musik ketika jualan, bukan ibu. Ibu nggak ada peran apa-apa di situ. Oh gitu Ustaz. Bukan berarti kita mensupport dia gitu kan Ustaz? Apa ibu bayar kalau dia putar musik? Oh enggak sih Ya Ustaz. sudah kalau begitu. Oh gitu Ustaz. Oke, nah Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Ini yang diresain. Sudah ada Ani Abu Ubay. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita menghafal Al-Quran Ustaz ya, itu kan kita mengulang-ulang bacaannya misalnya 3 ayat, itu diulang-ulang terus, baca terus akhirnya dihafalkan. Apakah satu ayat tersebut mendapatkan 10 kebaikan itu juga Ustaz dalam hadis itu? Satu huruf malahan. Satu huruf ya? Iya. Berarti meskipun kita nggak, katakan belum tuntas membaca Al-Quran misalnya sampai Ramadan tahun depan ya Ustaz ya, itu kita misalnya belum membacanya sampai selesai, tetapi itu berarti nggak masalah Ustaz ya? Nggak masalah, nggak wajib kan? Oh, nah. Baik Ustaz, jazakallahu Ustaz. Iya, Gom. Berikutnya lagi. Sudah ada Umur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afan izin bertanya. Ini kan kemarin kan kebetulan kan puasa Syawal itu kan suami puasa Syawal, Ustaz. Iya. Anak punya utang puasa kan 7 nih, Ustaz. Iya. Terus kan dari hari Senin itu kan sampai Sabtu itu kan puasa tuh, Ustaz, 6 ya udah gitu. Iya. Tapi hari Ahad itu kan off dulu nih. Iya. Udah selesai puasa Syawal, suami hari Ahadnya anak off dulu, Ustadz, baru nyambung lagi hari Senin ini, Ustadz, gitu. Iya. Itu nggak apa-apa ya, Ustadz, Nggak kalau apa-apa. untuk kayak gitu? Nggak apa-apa. Nggak boleh. masalah ya? Ya, boleh. Terus nanti kan ini kan terhalang haid nih, Ustadz nih. Perkiraan kan akhir bulan ya, maksudnya gitu kan, kayak kebiasaannya itu. Iya. Terus nanti misalkan puasa Syawalnya ini kan kemungkinan esok hari itu baru mulai nih, Ustadz, puasa Syawalnya gitu. Nanti bisa disambung lagi kalau sesudah itu gimana ya, Ustadz? Nggak apa-apa kan ya? Nggak berurutan gitu? Nggak berurutan nggak masalah. Nggak masalah ya? Tapi Iya. tetap dapat keutamaan ya, Ustadz? Dapat keutamaan sama ya. 6 hari itu nggak mesti berturut-turut, Bu. Oh, baik, Ustadz. Tapi ahsannya yang berurutan gitu ya, Ustadz? Asannya saja, tapi tidak wajib. Oh, baik, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Bu Meti. Meti, silakan. Afan Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai yang video Ustadz. Ya. Kalau video itu boleh dibayarkan di luar bulan Ramadan atau di malam takbiran itu, Ustadz? Waktunya bebas, Bu. Oh, bebas. Ya, nanti saya akan jelaskan di buku ini. Waktunya yang penting sudah masuk Ramadan, setelah puasa gitu. Setelah Dan Ramadan itu setelah usai gitu, Ramadan Ustaz? bisa dibayar juga, sampai Ramadan berikut boleh dibayar, tidak dibatasi karena sesuai kemampuan dana, Bu, kalau untuk fidyah. Jadi tidak dibatasi harus selesai Ramadan ini dibayarkan tahun ini, tidak sampai Ramadan itu tidak ada ya? Tidak. Oh, nah Ustadz. Satu lagi yang mengenai ini Ustadz, mengenai yang haul seperti zakat perhiasan gitu Ustadz. Apa itu juga tetap haulnya dihitung per Ramadan ini atau haulnya itu
sampai kapan ya gitu loh Ustaz? Bayarnya kapan Bu Meti? Ya itu justru belum dibayarkan. Nah itu ahsannya tuh Ini sebenarnya ini masalah yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita punya harta itu nisabnya dicapai di bulan Sya'ban sebelum Ramadan misalnya ya. Maka nanti Bu Meti bayarnya di bulan Sya'ban, nggak mesti nunggu Ramadan. Oh. Seandainya ada di bulan Syawal untuk nisabnya, dia sudah mencapai nisab di bulan Syawal, berarti bayarnya di bulan Syawal. Oh, nggak hitung tahunan ini atau tahun depan, berarti di ini gitu, nggak dihitung haul seperti itu ya Ustadz ya? Jadi kalau sudah memang ketetapan awal ibu punya harta itu nisabnya bulan misalnya ya Muharram, ya sudah berarti bayar setiap tahunnya di bulan Muharram terus. Oh, gitu. Gini Ustadz, kalau misalnya perolehan harta itu mencapai nisabnya itu misalnya di atas 85 itu tidak apa ya, nipil gitu loh Ustadz. Misalnya bulan Sya'ban itu belum mencapai nisab, tapi nanti lewat bulan Sya'ban baru mencapai misalnya 100 gram katakanlah Ustadz gitu ya. Tapi itu nipil gitu loh Ustadz, nggak langsung kita memperoleh langsung 100 gram gitu loh. Nah itu gimana Ustadz cara perhitungannya? Cara perhitungannya ya dari saat sudah sampai 100 gram tadi. Misalnya itu tadi nipilnya itu gitu loh Ustadz. Syawalnya belum nyampe, terus nanti di bulan Zulhijjah nyampe, berarti dari bulan Zulhijjah itu tetapkan bayarnya satu kali untuk 100 gram semua. Jadi jangan dihitung nanti masuknya yang ada masuknya ini 30 gram Ustadz, ini bulan Rajab, terus 30 gram lagi nanti bulan ini, nggak usah hitung satu kayak gitu, jadikan total satu saja, tetapkan satu waktu. Hanya satu kali gitu Ustadz ya? Satu kali saja setiap tahunnya. Oh, nah Ustadz, nah itu masih agak bingung menentukan haul sekalinya itu gitu. Jadi ya, sekali aja, sekali untuk pembayaran untuk satu jenis harta. Nah Ustadz, kalau yang misalnya Ustadz membeli kayak rumah gitu, itu ada haulnya juga nggak Ustadz? Membeli kan? Berarti dimiliki, enggak kalau cuma pakai pribadi. Kalau nanti untuk usaha gitu Ustadz? Usaha rumahnya dijual enggak? Enggak, cuma rumah dipakai usaha, tidak juga. Oh enggak juga. Nah Ustadz, afwan Ustadz, syukran Ustadz, jazakallahu khair. Ya baik, berikutnya lagi Ummu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya sempat dengar itu kalau niat puasa Ramadan itu malam hari, tidak boleh setelah subuh. Kalau puasa sunnah boleh. Ya. Apakah kodok itu bisa makan sama puasa Ramadan ya? Berarti kodok nanti niatnya di malam hari juga gitu Bu. Berarti kalau misalnya kita kelewatan kesiangan sahur, biasanya saya puasa Ramadan juga niatnya pas sahur itu. Berarti itu udah nggak bisa puasa kodok ya Ustaz? Niatnya pas kapan? Pas bangun udah subuh misalnya gitu. Sudah subuh atau pas sahurnya? Misalnya kelewatan nggak sahur, jadi udah aja. Tapi malam harinya gitu. Sudah punya keinginan untuk sahur nggak? Iya, keinginan untuk puasa iya, tapi nah, belum. Sudah itu sudah namanya niat. Oh gitu. Ya, baik Ustadz. Terus satu lagi Ustadz. Tadi kan ditanya soal nisab dan haul ya Ustadz. Misalnya kita tidak tahu dan nggak pasti nisab kita itu kapan, itu gimana ya Ustadz? Apa? Nggak tahu kalau jatuh nisabnya itu kapan hartanya, dan jadi kita nggak tahu haulnya itu kapan, gimana ya Ustadz? Apa sekarang tetapkan saja satu bulan tertentu untuk bayar gitu? Oh gitu, boleh kayak gitu ya Ustadz? Boleh. Ya baik. Satu lagi Ustadz, kalau misalnya kita masak nih, terus ada nggak sunahnya kalau misalnya nyisihin makanan terlebih dahulu untuk suami atau orang tua sebelum anak-anak makan? Gimana? Jadi kita masak nih Ustadz, suami sama orang tua belum makan.
tapi anak-anak mau makan duluan. Kira-kira ada sunahnya nggak kalau sunahnya itu makanan disisihkan dulu buat orang tua atau suami? Ya boleh-boleh saja Bu. Oh nggak apa-apa kayak gitu ya Ustaz? Iya nggak apa-apa. Baik kalau gitu. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang belum sempat kami bahas, insya Allah besok pagi masih ada kesempatan, silakan dimanfaatkan. Dan besok pagi tentang bahasan 5 faedah puasa Syawal. Demikian kami cukupkan. Insya Allah ketemu lagi jam 5:30 pagi setiap paginya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.